e-commerce, lama-lama jadi terbiasa gitu kan. Perusahaan teknologi itu nggak bisa akan bertahan semuanya, Pak, sebenarnya. Ya karena kita bicara bank, kita bicara penyaluran kredit yang nggak cuma 1 bulan. Tadi kita udah bahas IPO, terus kita juga udah bahas sedikit tentang utang, terus juga kita ini bahas salah satu emiten yang lagi hot, yang baru juga IPO-nya. Sekarang kita mau beralih ke growth stocks. Kalau kita ngelihat growth stocks, kita punya beberapa data dari Amerika dulu ya, dari global market. Itu jadi ini adalah CLTD. Ya, kalau kita ngelihat di sini ya memang revenue-nya bertumbuh, tapi kalau kita ngelihat dari operational income ataupun bottom line-nya, net income-nya, itu mereka masih mencatatkan negatif. Jadi masih loss-making company gitu. Kemudian juga ada Grab gitu ya, sampai dengan 9 month 21-nya juga bottom line-nya masih negatif, masih loss-making company. Kemudian ada Spotify nih. Spotify sampai tahun 2020 itu juga masih negatif earnings. Baru di 9 month 21 ini dia positif $5 million gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari 3 ini, persamaannya adalah walaupun masih loss making, sahamnya naik gila-gilaan nih. Dari C naiknya dari 2020 masih di bawah 50 ya. Sekarang di 115, bahkan pernah lebih tinggi 300. Terus dari Grab juga ini sempat naik juga di tahun 2020. Kemudian juga dari Spotify naik juga. Nah, dari 2020 ini kan 120-an ya. Sekarang 174, bahkan pernah lebih tinggi lagi gitu. Ini operasionalnya ya. Jadi tadi dari sisi finansial, ini dari operasional. Mungkin kalau teman-teman di market bilang kalau seandainya growth company, terutama dari sektor teknologi, yang kita lihat adalah operasionalnya ya, dari monthly active user, dari dari usernya, dari dari kalau digital bank, dari nasabahnya gitu ya, dari user yang memakai aplikasi itu. Kalau kita ngelihat di Indonesia sekarang baru terjadi gitu. Contohnya Arto masih loss making juga, naik gila-gilaan dari di bawah 1.000 sampai 15.000 bahkan lebih tinggi. Kemudian juga ini Arto dari data operasionalnya, customer growth-nya naik kenceng. Kemudian juga funding balance-nya naik, lending balance juga naik, first time generating profit di kuartal 3 2021. Bukalapak juga masih negatif earning, waktu itu sempat hype. Ini dia berhasil meningkatkan TPV-nya juga, sama take rate-nya juga berhasil ditingkatkan. Pertanyaannya adalah, sebenarnya gimana sih tech itu? Yang pertama. Dan yang kedua, gimana tech itu di Indonesia? Artinya, apakah akan terjadi hal yang sama seperti di Amerika sana, di mana growth stocks itu masuk ke suatu indeks ataupun bahkan jadi sektor leader? Apakah bakalan ada lagi nih teknologi stocks yang lainnya yang bakalan nyusul dan menggeser pemain lama yang dari old economy gitu? Kalau untuk saham teknologi sendiri, seperti yang tadi Pak Riko juga sebutkan, ini kan dipisah seperti new economy, old economy gitu kan. Jadi kalau untuk, karena tech ini dikategorikan sebagai new economy, itu kan dia juga terkait laporan keuangannya jika pun masih rugi gitu. Mungkin matriks untuk valuasinya atau matriks untuk indikator-indikator penilaian yang konvensional juga nggak berlaku gitu ya. Karena kan dia menggunakan matriks-matriks yang biasa dipakai oleh venture capitalist itu kan, seperti gross merchandise value, monthly active users, total download, dan lain-lain kan. Terus datanya di-compare dengan para pesaingnya gitu kan. Nah, cuma untuk valuasi sendiri, kenapa mereka bisa punya market cap yang besar gitu kan, itu kan nggak bisa dipungkiri juga kalau market itu pasti juga melihat big names yang ada di baliknya mereka gitu, investor yang dalam hal ini sudah mendanai startup ini ketika pre-IPO funding round gitu kan. Seperti tadi misalnya C, itu kan dia sebelum IPO, pre-IPO funding juga sudah ada Tencent kan sebagai majority shareholder salah satunya gitu kan. Atau mungkin Grab di baliknya juga ada SoftBank gitu. Nah, mungkin menurutku juga market melihat nama-nama besar ini sebelum memutuskan untuk menilai premium valuasinya dari saham-saham ini gitu. Itu yang pertama. Kalau kedua itu juga terutama pandemi ya, karena kan ini kebetulan
yang jadi contoh juga tech kan, teknologi, di mana di market US ataupun di Indonesia itu kan karena pandemi ini kan dia mengakselerasi adopsi tech related business ya. Jadi kan mempercepat growth-nya mereka. Orang kan jadi mau nggak mau karena di rumah aja gitu kan, jadi belanja e-commerce, lama-lama jadi terbiasa gitu kan. Dari yang awalnya mungkin nggak terbiasa atau mungkin dari yang awalnya mungkin nggak sesering itu pakai, jadi lebih sering pakai gitu kan. Itu kan juga memacu growth-nya mereka, memacu growth-nya apps-apps-nya ini. I see. Memang berarti kalau saya boleh ambil kesimpulan dari statement Bapak bahwa memang mungkin aja terjadi, tapi balik lagi kita harus melihat dulu satu siapa names di balik company itu dan juga gimana metrik-metrik operasionalnya ya, yang boleh tadi Bapak bilang metrik PE-nya gitu ya. Oke, menarik. Kalau dari Pak Thomas, Pak, gimana Pak? Kalau Bapak ngelihat dari sektor teknologi ini dan juga nanti mungkin, di Indonesia. Mungkin saya jelasinnya dengan bukan istilah saham dulu nih ya, Pak Riko ya. Jadi kalau saya dulu tuh pas lagi project di Singapura, saya suka ibadah di daerah Bugis nih, Pak Riko. Nah, pas lagi saya mau pulang ke area MRT, ada satu mesin vending machine waktu itu. Vending machine ini cukup unik. Waktu itu pas lagi saya ke sana, rame banget, Pak. Saya tanya ke orang di sana, kenapa itu rame ya vending machine? Itu vending machine apaan? Vending machine, orang-orang pada bilang, vending machine itu tadi baru ada yang istilahnya, jadi vending machine isinya kotak-kotak, Pak. Kotak-kotak itu ketika nanti keluar, itu di dalamnya ada hadiah. Nah, ternyata ada yang dapat hadiahnya belum lama pas lagi dari saya datang, itu ada yang dapat iPad, Pak. Nah, jadi waktu itu kurang lebih hadiah untuk ikut vending machine itu biayanya sekitar 5 Singapura dollar, terus dapat iPad. Makanya rame. Nah, ketika itu saya akhirnya coba, saya taruh 5 dolar, akhirnya saya dapat hadiah, Pak. Hadiahnya gantungan kunci, gitu ya. Nah, jadi ya ketika kita berinvestasi pada sebuah perusahaan yang memang masih belum bisa membuktikan kinerjanya adalah kinerja yang baik, segala macam dan lain-lain, menurut saya kita seperti lagi taruh uang di dalam vending machine yang saya sebutkan tadi, Pak. Ya, bisa jadi kita masukin uang, habis itu kita dapat iPad, Pak. Tapi bisa jadi kita masukin uang 5 dolar, tapi dapatnya gantungan kunci gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin tech, saya bukan anti tech, Pak. Saya orang teknologi justru kan. Kerjaan saya berkaitan erat dengan teknologi. Tetapi ketika kita berinvestasi, mungkin kalau menurut saya lebih baik menunggu ya, lebih baik menunggu untuk memastikan bahwa memang emiten yang ada di dalam sektor teknologi itu bisa menunjukkan kinerja yang baik, Pak. Ya, jadi contoh kayak tadi Bapak ada sebut Apple, Google atau istilahnya emiten-emiten teknologi sebelumnya rugi, sekarang udah untung. Udah untung pun pas kita beli naiknya juga masih bagus kok, gitu kurang lebihnya. Kenapa kita harus buru-buru beli ketika kinerja bisnisnya masih belum menguntungkan, gitu, masih belum bagus, gitu, Pak. Nah, sebagai contoh, misalkan kita mau perbandingan new economy sama old economy, Pak. Misalkan ada bank digital. Market cap-nya 208 triliun, Pak. Tapi asetnya nilainya 10 triliun. Pendapatannya sekitar berapa? 474 miliar, ya. Nah, kalau kita misalkan pendapatan, kita nggak ngomong laba deh, Pak. Kita ngomong pendapatan, Pak. Pendapatannya itu kita CAGR 50% konsisten 10 tahun aja, itu berarti pendapatannya baru 27 triliun, Pak. Kalau kita bandingkan sama BNI, misalkan, market cap-nya 143 miliar, Pak. Sales-nya aja saat ini udah 55 triliun, 2 kalinya daripada ketika dia perusahaan CAGR-nya 50% konsisten 10 tahun. Jadi ya menurut saya perusahaan teknologi itu bagus, tetapi valuasinya mungkin yang perlu kita pertimbangkan ketika kita masuk ke dalam investasi ya, gitu, Pak. Jadi kita juga harus ngerti juga perusahaan teknologi itu nggak bisa akan bertahan semuanya, Pak, sebenarnya. Karena ujungnya yang besar yang akan bertahan nantinya. Jadi kalau kita ngomong bank digital, orang pada ngomong bank digital itu yang penting ekosistemnya bisa nyambung kemana-mana. Namanya bank, kuncinya cuma satu, penyaluran kredit. Intinya itu, bisnis bank.
ya, bukan istilahnya gue mau transaksi pakai aplikasi A, aplikasi B, bisa jual voucher, bisa apa, bukan. Namanya bank nyalurin kredit, simple. Jadi kalau mau nyalurin kredit sekarang, nanti industri bank digital yang jadi pain point-nya adalah bagaimana saya bisa kasih kredit dengan cepat, tapi non performing loss saya kecil. Maka bank digital yang menurut saya akan menarik adalah bank-bank digital yang memang istilahnya bisa memiliki kekuatan data untuk memberikan credit scoring dengan cepat. Tapi datanya bagus gitu Pak. Jadi makanya kenapa bank digital yang miliknya BUMN gitu ya, yaitu mungkin akan menarik. Atau nanti bank digital yang mungkin akan di tahun ini atau tahun depan milik yang si Raja Bank, yaitu mungkin akan menarik. Tapi kalau bank digital yang cuma jual ekosistem, yang berharap nanti kamu bayangkan transaksinya berapa banyak. Kita bisnis bank nyalurin kredit, yang penting kreditnya bisa nyalurin berapa banyak, kan gitu ya. Jadi harus paham juga gitu, sebenarnya apa sih yang mau dicapai dari bisnis digitalnya ini gitu ya. Kalau marketplace, ya simple, marketplace itu bukan bisnisnya, itu adalah memang semakin banyak yang jual beli di dalam marketplace-nya, bukan istilahnya bangun warung atau apa segala macam, no gitu. Jadi kita harus paham emang apa yang akan bisa menjadi kan si emiten digital ini menjadi istilahnya market leader atau menjadi penguasa di dalam industri digitalnya dia, Pak. Ya. Jadi kalau kayak Google, ya itu adalah rajanya search engine gitu. Sekarang ketika kita mau ketika kita mau browsing apapun, misalkan Bapak ada istilahnya browsing laptop, atau muncul iklan laptop gitu kan. Nah, itu kan kekuatan Google gitu. Atau misalkan kita mau Apple sih saya udah nggak bisa bilang itu perusahaan digital, itu perusahaan manufacturer yang luar biasa sukses gitu ya. Labanya jualan AirPods-nya aja mungkin lebih besar daripada pendapatan emiten Indonesia gitu. Jadi ya kembalilah, ketika kita ngomong perusahaan digital, kita harus pahamin juga bisnisnya, kita harus pahamin sebenarnya emiten itu tuh goalnya harus ngapain, jangan istilahnya terpancing hanya dengan story-story, wah ini ekosistem yang luar biasa, segala macam, maka wajar valuasinya langsung 100 triliun, 200 triliun, ya gunakanlah akal sehat, itu aja sih kalau dari saya. Oke. Artinya memang kita harus lihat dulu ya Pak ya, sebenarnya ini tuh bisnis apa, karena faktor teknologinya itu adalah faktor infrastrukturnya, ibarat jaringan mereka aja gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya kita harus lihat apa yang dijual pada suatu jaringan itu ya. Betul, kayak Pak. Misalnya bank, penyaluran kredit, internet, dan teknologi adalah salah satu infrastruktur yang dibuat untuk menyalurkan kredit itu biar lebih misalnya terjangkau oleh masyarakat lebih luas dan lain-lainnya. Tapi kita tetap harus perhatikan sebenarnya bisnis banknya itu bank apa gitu kan ya. Kalau marketplace-nya pun ya sebenarnya dia apakah perdagangan di dalam internet itu berhasil, bukannya cuman sekedar melihat oh ada digitalnya, ada teknologinya, ada internetnya, wajar kalau misalnya besar gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Wah, menarik ini. Kalau gitu saya mau lanjut ke panelis terakhir kita nih, Pak Robert. Gimana Pak kalau Bapak ngelihat teknologi dan nantinya teknologi di Indonesia gimana Pak? Iya, saya memperkuat aja. Jadi yang namanya bisnis kan kita bicara skala ya. Terlepas dia teknologi atau nggak teknologi, dia harus mencapai skala yang cukup, di mana dia bisa untung gitu. Google butuh 3 tahun. Ya, dia bisa dari mesin pencari, skalanya dia mungkin bisa memonopoli pasar dengan cepat. Facebook 5 tahun baru untung. Amazon 9 tahun. Bukalapak, Tokopedia juga sudah berapa? Mungkin udah 11-12 tahun. Belum profit. Skalanya belum sampai gitu. Ya. Saya salut sama Arto, dia bisa profit dalam bulan-bulan terakhir ya. Ya, tapi itu profit yang masih perlu diuji menurut saya. Ya, karena kita bicara bank, kita bicara penyaluran kredit yang nggak cuma 1 bulan. Ya, kita bicara dalam waktu terus-menerus gitu. Ya, belum kalau kita bicara tadi seperti yang sudah disinggung, kualitas kreditnya seperti apa gitu. Ya, karena segmen yang disasar oleh Arto itu adalah segmen yang ditakuti atau dihindari bank-bank besar. Kalau misalnya itu menarik, kenapa nggak dari dulu BCA masuk di sana? Kenapa cuma BRI yang berhasil? Ya.
Jadi itu juga suatu risiko yang mesti kita perhitungkan juga. Ya. Dan tadi seperti yang disebutkan antar tech itu berbeda loh. Bahkan antara JD dengan Alibaba itu beda. Ya, Alibaba lebih ke marketplace, JD lebih ke e-commerce. Betul. Ya, JD malah lebih mirip Amazon daripada Alibaba ke Amazon. Ya, tadi juga Apple 80% dia pabrik. Dia bukan kayak Google, Facebook atau Netflix. Beda gitu loh. Microsoft juga beda. Ya, jadi nggak bisa kita menyamaratakan. Kita mesti lihat mereka bisa kasih solusi apa sama konsumen. Nah, yang ini kita belum lihat, maksudnya terobosan-terobosan apa dari emiten Indonesia yang bisa membuat dia skalanya itu bisa sampai profitable gitu. Ya, sebelum itu ada skala yang profitable, saya kira semuanya mesti tanya ya. Kalau di Indonesia sendiri Pak, dengan pertumbuhan tech yang seperti ini, menurut Bapak apakah bisa nih mereka menggeser big caps yang sebelumnya itu mendominasi IHSG gitu? Atau sebenarnya ya masih butuh waktu yang lama ya untuk mereka mendominasi IHSG? Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya, kalau harga kan memang nggak ada yang tahu. Tapi kalau menurut saya sih ini sementara sih. Nggak akan bisa bertahan selama itu. Tetap big cap tetap akan bertahan. Nggak semudah itu untuk menggeser. Berarti masih butuh waktu lah ya, investor kita masih butuh waktu untuk meyakinkan bahwa memang ini adalah high quality tech company gitu ya, dan direspon bagus sama market kita gitu ya Pak ya. Mau ingetin lagi, jangan lupa buat gunakan Stockbit sebagai platform jual beli saham kamu, karena Stockbit sekarang punya fitur e-IPO buat para investor yang pengen beli saham e-IPO dengan mudah dan fee yang murah pastinya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan ini baru, kenapa dia langsung IPO? Kenapa nggak dia perform dulu gitu? Dia cari nama dulu, dia IPO zaman sekarang, bahkan yang cuma punya uang cash 10 juta rupiah saja di prospektus bisa IPO, bayangkan. Mulai diakui lah secara global gitu, kalau memang tech Indonesia ini menarik